Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum nokturnal. Malam ini kami mendatangkan tamu spesial. Siapa Mas Fian? Mega superstar bombastis ini dari DC What I See langsung. Pertama Wah, ada yang punyanya, satu lagi ada mbaknya yang ceritanya wadaw sekali, sangat legend ya. Episode 64 ya kalau nggak salah ya. 64 Ya, 64 dan itu aku Ya. kalau recall dulu pertama kali dengerin di DC What I See, jujur aja dengerinnya emang First Love. Dan itu satu kantor ada yang sampai lagi hening gitu, ada satu cewek dengerin pas bagian Mbak Faye bilang ternyata Mas Ristu itu pocong, dia langsung teriak. Itu kalau inget cerita First Love itu membekas banget sih sebenarnya. Nah, kita malam ini mau ngobrol-ngobrol karena kebetulan film terbarunya DC What I See ini mengangkat cerita dari Mbak Faye. Jadi kita langsung hadirkan Mbak Faye dan Pak D, Mr. Popo di sini buat ngobrol-ngobrol. Kita kayak recall dulu kali ya. Dulu kenapa cerita ini bisa muncul? Ini ada Mbak Faye ingat nggak? Nggak inget sih. Nggak ingat. Aku cuma ingat diminta sama Pak D buat cerita. Ingat sih. Cerita dong kalau ada yang lama-lama punyamu yang lama-lama gitu. Terus aku tiba-tiba bilang, aku ingat tuh aku pernah punya pengalaman ketemu pocong, aku bilang gitu. Ceritain mbak kan gitu. Bukan gitu. Lah. Ini kita begadang setiap enggak itu iya juga karena Pak D kan memang minta lagi barangkali ada gitu kan. Kita kan kalau pengalaman kayak gitu kan cenderung lebih disimpan gitu ya karena ada takutnya. Pokoknya itu kan pengalaman gak enak sebenarnya. Tapi karena waktu itu kan kita lagi masih awal di usia Pak D ya. Udah Iya, 10 tahun ya. Banget ya. Belum bahkan belum setahun, baru 2 bulan 3 bulan itu. Nah itu kita ada Kan dirimu kalau nggak salah cerita awal dirimu kan. Iya. Malah Mbak Dita nih Awal yang paling awal banget. Dan waktu itu kan semua yang mau kirim cerita itu tak masukin di grup. Nah akhirnya kita hampir kala itu. Tapi kalau makin lama nggak tahu deh sekarang. Setiap hari tuh kan waktu itu kita ngobrol sampai malam sampai pagi kadang-kadang kan. Nah Mbak Faye ini tipikal yang seingatku dulu tuh kalau cerita tuh selalu parsial gitu loh. Nyicil dikit. Aku kan nunggu ingetannya datang Pak D. Aku nih Akhirnya begitu udah lengkap baru direkam. Dan waktu itu kita lagi begadang karena beberapa hari itu kita emang suka begadang ya, terus cerita gantian gitu. Waktu itu aku ingat banget ada si Holil cerita tentang ininya apa? Pengalamannya di pesantren itu serem banget itu sampai cuma baca doang di WA, cuma aku tuh bisa ngerasain takutnya itu bener-bener takut gitu, merindingnya, suasananya tuh dapet banget gitu. Nah setelah kita ketakutan sama ceritanya si Holil, tahu-tahu Mbak Faye langsung kayak keinget kalau dia punya pengalaman yaitu si pocong itu, dan akhirnya Mbak Faye cerita lah, makin luar lah malam itu. Itu susah ngupainnya, bisa tidur. Sama. Sampai sekarang pun aku jadi susah tidur nih gara-gara nonton tadi malam. Oh iya, jadi kemarin itu tanggal 8 itu sebenarnya udah gala premier ya. Kenapa CMI nggak dapet? Jadi sebenarnya Pak D sama Mbak Faye ini kan udah nonton filmnya. Nanti mungkin setelah Mbak Faye cerita habis ngobrol-ngobrol, kita minta Pak D atau Mbak Faye kasih spoiler dikit buat kaum nokturnal yang dengerin ini sih, wajib nonton sih, bener asli. Jadi gimana? Boleh. Mbak Faye cerita dulu kan Mbak Faye. Soalnya aku detailnya lupa juga sih, udah lama banget itu. Aku masih inget semuanya, detail-detailnya membekas banget itu. Emang favorit banget itu sih. Jangan dong. Kurang dapet dong. Vibe-nya kurang dong. Suaranya Mbak Faye itu yang bikin ceritanya tambah serem. Karena memang serem. Memang serem Pak. Bener. Jadi apalagi setelah nonton filmnya tadi malam ya. Tadi malam itu kan ada Mister Restunya gitu loh. Dan dikasih lihat gitu penampakannya dia, dan itu membuat saya sengaja nggak mau lihat filmnya
saya merem aja nonton sama suami ya. Jadi aku tuh merem aja nggak mau lihat gitu karena takut nggak bisa tidur, dan ternyata benar aku nggak bisa tidur. Jam 4 pagi baru tidur aku di malam. Gokil. Apakah detailnya semirip itu, Mbak? Seserem itu. Detailnya aku nggak perhatiin ya karena aku takut ya. Jujur aku takut banget, dan ini hebat banget sutradaranya sama penulis skenario-nya tuh hebat banget ya. Bisa ceritanya sedemikian rupa gitu. Terus terang waktu pertama kali nonton aku tuh agak skeptis gitu. Karena kan kita tahu ya ceritanya begitu. Dan akhirnya juga begitu. Jadi aku pikir paling ceritanya biasa gitu. Ternyata ini mind blowing banget deh. Oke, gila. Aduh, jadi makin penasaran. Tanggal 16 bisa dimajuin gak sih? Gak sabar. Aku nonton gemeteran loh. Aku nonton gemeteran, serius gemeteran. Waduh. Serius. Karena Mbak Fe yang punya Ada ceritanya. Mas Fajar tuh yang bilang tuh, Mbak Fe tangannya masih gemeteran katanya. Oke, kita dengerin dulu deh, dikit deh. Gimana buat Kaum Nocturnal? Mungkin ada Kaum Nocturnal yang, karena kan CMI itu adanya jauh setelah cerita itu tayang ya. Kali aja ada yang belum pernah dengerin gitu. Cuman kalau misalnya mau lebih enak sih langsung mampir ke Dwi Siwataisi, cerita nomor 64 judulnya First Love. Tapi di episode ini Mbak Fe bakal cerita sedikit aja, nggak apa-apa Mbak Fe. Terserah sampai Mbak Fe sampai mau di mana dah, terserah. Cerita itu apa? First Love. Iya. First Love pun namanya yang bikin Pak Ade loh. Saya cuma cerita aja gitu. Saya tuh kebiasaan cerita aja. Semua judulnya Pak Ade yang bikin. Jadi emang dari dulu kan di Siwataisi nggak pernah ada judulnya semua ceritanya. Nggak pernah. Pak Ade yang nyariin judulnya gitu. Dan tokoh-tokohnya pun semuanya namanya Pak Ade yang bikinin. Aku cuma bilang aku kenal sama orang, namanya kita sebut aja namanya Mawar. Itu pun Pak Ade ngasih nama. Karena saya sebenarnya nggak mau nyebut namanya karena kasihan gitu, karena kayaknya hilang begitu aja. Oke. Ya, saya kenal sama Mawar. Kebetulan ini teman kos saya dulu waktu masih kuliah. Kenal biasa, dan akhirnya kita deket gitu. Dulu tuh hampir tiap malam kita ngumpul, karena di kampus saya, di tempat kos saya tuh tiap malam tuh ngumpul, sekedar cerita-cerita gitu, kesulitannya apa. Terus suatu saat dia tuh kayak menghilang gitu. Saya lama nggak lihat dia, teman-temanku lama nggak lihat dia. Terus pada ngomongin, tanyain kabarnya dong si Mawar kemana gitu. Kalau bisa pulang lah gitu. Karena ada salah satu teman kos saya bilang, aku pernah ngeliat Mawar tuh di jalan gitu. Itu tuh agak ngagetin ya, karena Mawar nih sebenarnya anaknya diem, anaknya alim gitu loh. Saya agak percaya gitu kalau dibilang katanya dia tuh suka ngeluyur gitu. Dan akhirnya ya itu, dia ngomong sama saya, gue kenal nama cowok katanya gitu. Kenal nama cowok, nanti deh gue kenalin gitu loh. Ngomongnya sih ngomong biasa gitu, tapi gue kenalin gitu. Dan ternyata yang saya lihat adalah ya itu. Oke. Ini cukup sampai di situ ya, jangan masuk terlalu dalam biar dengerin sendiri deh detail ceritanya. Kamu nonton lebih penasaran. Di Dwi Siwataisi cerita nomor 64 First Love. Ini aku baru tahu justru Pak Ade yang bikin judulnya. Ini kalau Pak Ade bukan ngasih judul First Love kayaknya nggak se-booming ini juga ya kayaknya. Gokil loh ini judulnya. Judulnya tuh. Kalau kata istriku kan dia bukan pencinta horor ya, cuman pas dengerin Dwi Siwataisi, ini kok judulnya menarik ya, First Love. Jadi dia dengerin tuh, akhirnya dia kejebak dan nggak bisa tidur. Itulah. Ya bagus deh, temenin aku nggak bisa tidur. Bagus temenin aku nggak bisa tidur. Oke. Nah kita langsung ngobrol aja deh. Iya Pak De, mau tanya dong, itu gimana cerita awalnya sehingga cerita First Love ini bisa jadi film, dilirik gitulah, untuk dijadikan film itu gimana awal mulanya? Iya, jadi kalau ya cerita kan tadi udah diceritain ya, maksudnya teman-teman yang apalagi yang udah pernah dengerin ya udah tahu ceritanya. Memang berawal dari obrolan di grup kita itu kan, memang waktu itu kan kita sering sharing cerita, mancing, dan Mbak V ini termasuk orang yang kalau cerita tuh nyicil gitu, kadang-kadang lagi di rumah sakit
waktu itu sempat sakit, terus bilang lihat apa, terus dicakar sama sesuatu. Terus aku ingat banget tuh percakapan kita di chat sama di grup, ataupun Mbak V kan juga sering DM. Nah dari DM itu kadang-kadang apa sih mbak sampai aku jadi ingat ada temanku yang waktu itu tabrak kereta lalala gitu kan, sampai akhirnya muncullah cerita-cerita yang beliau ingat terus di recall, akhirnya direkam gitu. Dan proses rekaman tuh kadang-kadang kalau dulu ya prosesnya kan emang bener-bener tektokan gitu. Mbok ini bagus deh, cuman bisa nggak diganti namanya. Kalau aku dulu kan sering gitu ya, sering nyaranin buat ini jangan dipakai Mbok, ini lebih baik gini. Nah akhirnya muncullah ya beberapa ceritanya Mbak V yang lain. Tapi untuk cerita First Love ini memang Mbak V waktu itu kan spontaneous cerita, dan yang aku pikirin tuh memang gimmick. Waktu itu aku belum kenal sama namanya bank sound yang bagus, yang nyari di mana segala macam. Waktu itu emang aku nyari lagu yang emang membangun moodnya gitu kan, membangun moodnya. Sama aku mikir ini emang ceritanya sebenarnya kalau dibilang ya cerita ketemu pocong udah banyak juga ya, biasa aja gitu. Cuman justru aku pengen cerita ini naik sebagai kisah drama sih sebenarnya. Kalau bahkan ketika udah selesai dan ceritanya Mbak V ini sempet rame, aku yang kebayang di kepala aku malah ini ceritanya Twilight sih. Mbak V sama Robert Pattinson. Cuman kan ya bukan vampir tapi ini pocong gitu kan sebenarnya. Dan proses ya artinya si Do You See What I See untuk dapat license untuk cerita-cerita ini diangkat sebenarnya kan udah tahun 2000, bahkan jauh sebelum pandemi sebenarnya. Jauh sebelum pandemi, dan aku ngumpulin beberapa cerita yang sudah dipilih untuk kita ambil premisnya sebenarnya gitu ya. Premis dasarnya memang kan ada kendala juga, artinya cerita ini kan nggak bisa kita angkat sepenuhnya karena menyangkut orang juga. Dan mungkin kalau orang penontonnya Do You See What I See yang berharap ini bakal plek-plekan 100% sama cerita aslinya, bisa aku bilang enggak sih, enggak mirip, maksudnya enggak 100% plek, tapi memang ada development yang luar biasa besar. Bahkan Mbak V kemarin sempat ya, wah ini lebih serem daripada ceritaku, itu kan ada satu statement dari Mbak V yang ya aku alhamdulillah Mbak V juga senang, artinya bagus. Dan akhirnya ini bagus banget ya. Kalau buat aku sih yang penting si yang punya cerita tuh malah puas sama apa yang ditampilkan gitu kan. Kalau Mbak V bilang nggak senang, malah aku yang deg-degan. Aku nggak mikirin orang komen apa, tapi orang yang mengalaminya sendiri merasakan senang dan excited, itu ya buat aku sebuah kepuasan sih. Nah ini kan yang paling lucu sebenarnya, story ini bisa di develop ya, artinya waktu awal kita dulu ya Mbak V ya, ketika ini tayang kan aku cuman bilang bahkan cerita itu kan nggak ada akhirnya ya, cuman si Mawar itu yang tadinya memang akan disebutkan namanya, tapi aku bilang nggak usah. Terus akhirnya digantilah dengan nama Mawar ya panggilannya. Dan bahkan sebenarnya ceritanya Mawar itu banyak disensor, aku ingat banget. Banyak cerita behind the record yang nggak kita tayangkan for the sake of ya melindungi beliau juga gitu kan. Mbak V bahkan cerita seutuhnya tapi kita tidak tayangkan, dan ya adalah itu cukup jadi rahasianya yang Mbak V tahu. Tapi yang paling mengerikan buat aku tuh waktu ingat ya Mbak V habis cerita itu rame kan, cukup rame di Spotify dulu, bahkan dulu YouTube juga telat kan, belum tayang di YouTube. Orang-orang tuh DM aku, DM waktu itu belum ada Instagramnya podcast horor, masih DM pribadi, DM ke aku. Terus banyak juga yang DM langsung ke Mbak V, aku ingat banget. Jadi banyak yang appreciate dengan ceritanya super seram dan lain-lain. Rame di Twitter juga, waktu itu sempat ada beberapa yang ikut mengomentari cerita itu.
Sampai di antara komen-komen itu ya ada satu orang yang komen itu, yang Mbak V screenshot dan share ke aku. Kirim ke waktu itu. Pertama di DM dulu kan, di DM ke aku. iya. Sampai akhirnya tuh dulu di grup kita discuss. Ini pertama yang waktu itu ada orang mengaku adiknya Mawar ya Mbak V ya. Dan Takut waktu gitu itu yang kan. kita pikirin cuman, wah jangan-jangan beliau tidak berkenan nih ceritanya. Aku cuma Nah. mikir gitu dong. Iya, Terus Mbak, yang jadi concern kita berdua tuh waktu itu, apa di take down aja ya Mbak? Aku bilang gitu kan. Karena kita kan juga nggak tahu kan akhir ceritanya Mawar bagaimana. Tapi kita cek dulu deh, akan aku bilang sama Mbak V. Coba tanya bener nggak itu ngaku adiknya. Coba siapa namanya, nama kakaknya siapa. Waktu itu aku bilang gitu. Terus Mbak V akhirnya ya DM-an ya Mbak V ya. Iya. Dan akhirnya tersebutlah nama Mawar gitu. Melati kan? Dan ternyata iya kan yang tahu Ada yang namanya Melati. Mawar cuma Mbak V kan, bukan aku. Iya iya. Nah akhirnya kita tanya tuh waktu itu, aku nyuruh Mbak V nanya apa beliau berkenan ceritanya diteruskan. Kalau enggak ya kita tutup atau kita bahkan kita turunkan waktu itu. Waktu itu akhirnya Mbak V ngobrol, seingatku gitu ya, ngobrol dan Mbak V nanya gimana kabarnya Mawar dan lain-lain dan seterusnya. Dalam nggak tahu Mbak V waktu itu chat juga ya Mbak V ya. Iya. Akhirnya telepon. Telepon dan akhirnya minta akhirnya- ketemu dia. Oh. Setelah dan minta akhirnya waktu ketemu itu baru dia ceritain semuanya. seingatku ketemu dan diceritain semuanya. Dan once Mbak V udah dapat ceritanya, Mbak V langsung telepon aku dengan kaget menceritakan semuanya gitu. Jadi ini yang part 2-nya tuh bukan diceritain di podcast tapi ngobrol dulu sama aku gitu. Oh. Aku ingat banget karena waktu itu aku nyamperin Mbak V, pernah kita kopdar ya di Tebet, di dekat rumahnya Mbak V. Mbak V cerita waktu itu. Akhirnya kaget banget ya, wah gila ceritanya. Tapi karena aku tahu ceritanya, jadi waktu itu ada part dalam diriku yang kayak, wah gila sih ceritanya benar-benar mind blowing. Aku cuma nanya Mbak V boleh diceritain nggak gitu kan? Karena aku pengen orang yang udah dengerin cerita part satunya tuh pengen cerita lagi, pengen kita Tahu tayangin lagi kan? ceritanya. Iya. Tapi kan waktu itu Tahu juga lagi. concernnya adalah enak nggak ya sama keluarga, enak nggak ya sama adik dan keluarganya. Akhirnya somehow Mbak V minta izin lagi ya Mbak V ya waktu itu ya, Iya. minta izin lagi Dan ternyata akhirnya Melatihnya bilang ceritain aja gitu semuanya. Oh. ya udah Dan itu yang ceritain paling aja sulit. semuanya. Nah itu kan aku kaget setengah mati kan, hah diceritain lagi, boleh nih beneran. Ya, udah waktu itu akhirnya ya kita minta Mbak V buat rekam lagi cerita kedua. Sebenarnya ada part 3 ini yang lucu banget ya sebenarnya. Apa tuh? Part 3 itu kan karena percakapan ini berkembang ya. Obrolan tentang cerita ini berkembang yang nggak dalam waktu sehari 2 hari tapi emang panjang kan. Aku ingat banget waktu itu Mbak V tetap cerita keep posting, maksudnya bukan posting ya, ngasih tahu ke aku kalau ada ini nih, ada ini nih, ada ini nih gitu kan. Ya udah terus akhirnya aku follow up ceritanya Mbak V dan aku janjian lagi tuh sama Mbak V, Mbak update tuh ceritanya gitu kan. Maksudnya Mbak V karena udah cerita ke aku sebenarnya semuanya. Tapi aku bilang yuk aku rekam aja deh gitu. Sampai akhirnya aku bertiga tuh datang, aku ngajak temanku untuk bantuin video. Aku datang ke rumah Mbak V di Tebet waktu itu, rumahnya bawa kamera yang tadinya di UC nggak pernah ada kamera. Aku bawa kamera, aku pinjam kamera, aku nggak punya kamera waktu itu. Oke. Aku pinjam kameranya temanku dan kita record ya part 3 ya Mbak V ya, yang menceritakan adiknya lagi. Ya, you know what? Kita udah selesai rekaman, aku udah playback segala macam, udah aman. Sampai rumah mau aku edit, videonya hilang. Ah, pasti. Bagus. Sudah Luar kuduga. biasa. Terus, wah gila, udah jauh-jauh datang ke Tebet, udah dapat cerita bagus banget dan Mbak V ceritanya, wah, cerita horor. Akhirnya aku waktu itu bertiga sama temanku itu bilang, oh bisa guys, hilang
filenya tuh hilang, kehapus. Entah kehapus apa, aku yakin ke record karena kita udah sama-sama lihat hasil Udah ke playback recordnya. ya. Udah ke playback dan kita nggak hapus, nggak ada bekasnya, semua yang kita rekam hari itu nggak ada. Gila. Audionya nggak ada, merinding aku. videonya nggak ada. Oh, that's why cerita Terus- yang ketiga itu nggak pernah tayang ya Pak De berarti? Nggak pernah tayang. Nggak pernah tayang. Terus aku bilang Kalau sama Mbak tayang itu Faye, jadi video pertama di Siwa Taisi ya. terus aku bilang sama Mbak Faye, Mbak, videonya hilang, piye iki Mbak? Wah, aku cuman bengong. Ya udah rekaman lagi ya. Aku agak maksa Mbak Faye waktu itu. Aku datang lagi terus Mbak Faye akhirnya nggak mau. Gitu. Enggak nih, kayaknya emang beliau ngerasa kayaknya nggak serak gitu ya. Ya udahlah, kita selesaiin aja. Kita selesaiin aja di situ, aku bilang gitu. Oke. Mbak Faye ngomong gitu. Udahlah kita udah. Terus ya udahlah kita selesaiin aja lah. Berarti part 3-nya nggak ada ya. Ditiadakan lebih tepatnya. Part 3-nya nggak ada. Cuman waktu itu sempat Mbak Faye agak spoiler di pernah menceritakan sebagiannya di channel RJL. Oh. Tapi nggak selengkap itu ya. Karena waktu aku datang ke rumah Mbak Faye itu durasinya juga panjang tuh cerita lagi part 3-nya. Kalau nggak salah waktu itu belum sampai Melati meninggal ya. Hah? Belum. Kalau Melati kan meninggal barusan. Kan Melatinya meninggal barusan. Yang ini aku nggak tahu mbak. Barusan. Yang ini aku nggak tahu. Nah, belum lama meninggal. Tahun lah. Kalau Waduh. kalau yang adik cewek, yang adik yang cowok aku udah tahu ceritanya nih, kan aku ngikutin juga tuh. Betul. Ya itu kan yang Iya. part 2 kan. Tapi kalau part yang dua. Melati bener, Kalau yang kecil kan dari awal ya, dari awal meninggal. Kan Melati kan punya adik 2, laki-laki dua-duanya. Ini adiknya yang pertama yang paling kecil kan meninggal duluan. Yang kepalanya pecah itu. Aduh. Terus iya. Terus ada yang adiknya yang laki-laki lagi, satu lagi meninggal juga. Tapi aku nggak tahu meninggalnya kenapa gitu. Itu kalau nggak salah pas Melati janjian sama aku lagi, ketemuan lagi. Tadinya mau ketemuan lagi, mau ngobrol lagi gitu. Nggak taunya aku ditelepon sama suaminya, dibilang Mbak Melati kecelakaan, ngomongnya gitu. Meninggalnya mendadak gitu aja. Dan belum lama ini berarti ya? Tahun lah. Setahun lalu. Dan Mbak Faye waktu itu langsung ngabarin aku. Aku cuma foto makamnya, terus aku bilang sama Master, "Ter ini gitu." Tapi aku nggak ngomong siapa. Fotonya dari jauh. Terus kan mereka tuh ceritanya non jauh di sana kan, di luar negeri si Melati itu kan. Oke. Jadi ya begitulah ceritanya. Wah, gila. Dan ketika jadi film kan memang ada beberapa cerita yang sudah kita kurasi untuk premisnya, dan dalam developmentnya juga kita minta izin untuk kita kembangkan ceritanya. Jadi memang ya mungkin akan ada beberapa versi penonton ya. Iya. Kok agak beda nih, memang intensinya memang kita bedakan sebenarnya. Oke. Tapi bagus banget emang filmnya. Pikiran gitu. Oke. Pak De, aku mau nanya. Kita Yes. kan warga desa Sukawedi ini yang mungkin zaman-zaman dulu masih suka bagi-bagi cerita di WhatsApp itu kan emang sering ya setiap malam gitu. Siapa aja ada yang ngirim banyak tuh. Jadi timpal-timpalannya tuh cerita horor. Nah, Iya. jadi mungkin mayoritas warga Sukawedi tahu ceritanya sampai si part Melati ini. Nah, kalau di film itu sendiri sampai ke situ nggak sih? Sampai ke part Melati itu nggak sih? Enggak sih, karena memang yang kita bawa dan izin ke Mbak Faye kan waktu itu memang premis basic ceritanya ya. Bahwa ada hubungan antara mahasiswa dengan orang yang mereka pikir orang ternyata bukan orang. Nah di situ sih berhentinya di situ sebenarnya. Dan bahkan latarnya juga berbeda. Kalau di cerita asli kan bapaknya masih ada. Kalau di film ini spoiler aja bahwa bapaknya udah nggak ada, bapak ibunya udah nggak ada. Dan nah yang paling unik memang endingnya sih. Nanti silakan teman-teman, banyak yang dari kemarin yang setelah nonton mereka semua komen, kalian harus nonton endingnya sih, kalian harus nonton endingnya sih. Waduh. Gitu. Kayaknya
Meskipun kita udah tahu ekspektasinya, ya that's why ini kan tricky sebenarnya. Sebuah film yang memang kita udah tahu the whole story-nya, the whole plot, tapi dibikin film dan ya somehow ya itu tadi ketika orang selesai nonton cuman komen gitu, lo harus nonton terakhirnya, kamu harus nonton terakhirnya, kalian harus nonton endingnya gitu. Itu kemarin dengar itu dari beberapa orang sih. Oke. Terus untuk pengembangan ceritanya itu Pak Ade sama Mbak V ini terlibat nggak sih? Apa cuman nyerahin di awal aja ini premisnya kayak gini nih gitu? Silakan kalian kembangkan sendiri gitu. Iya, kalau Mbak V enggak, karena kan waktu itu memang udah izin sama Mbak V untuk kita kembangkan. Terus memang udah ada beberapa cerita juga yang diambil juga selain cerita Mbak V gitu ya. Jadi memang ada konser ke sana. Terus dalam developmentnya lebih ke kreatifnya kan, yang nulis namanya Mbak Lele kan. Nulisnya yang develop ceritanya Danur dan teman-teman gitu ya. Jadi memang challenge-nya waktu itu adalah sebuah podcast yang hanya berapa menit gitu ya, 12 menit kalau nggak salah ya, sekitar ya hanya 10-15 menit. Itu harus universe-nya harus di-develop sedemikian rupa sehingga harus memunculkan karakter baru, teman-teman yang Mbak V yang memang latarnya tidak ada. Terus kalau dari aku dari waktu development cukup ada tektokan juga. Kan aku sedikit banyak tahu Mbak V kuliah di mana, tahun berapa, latarnya di mana. Nah kita pengennya, kalau aku sih pengennya malah justru orang nggak tahu gitu ya, supaya orang nggak kepo banget sama kampusnya, sama tahun berapa Mbak V di sana. Berarti kan bisa di trace back gitu ya. Yang ada kaitannya sebenarnya sama ya, takutnya ya entah ada tahu dia siapa atau gimana, itu yang jadi concern dalam development. Akhirnya memang sama sekali teman-temannya tuh kita kasih gimmick lah ya. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, dan syutingnya juga berbeda, bukan daerah situ. Ya mungkin orang nggak kebayang backstory atau latar background dari kampus dan yang lain, malah ya samar sih gitu. Tapi ya ada, kalau buat aku pribadi ada yang tadinya maksudnya secara produksi ya, secara tata produksi aku udah menyampaikan keinginanku. Ada beberapa part yang memang keinginanku tidak dipenuhi secara visual sih, mungkin gitu kali ya. Tapi surprisingly maksudnya mungkin bagus gitu, karena kalau mereka dengerin apa yang aku pengenin, mungkin ya nggak tahu hasilnya mungkin akan completely different kali. Karena aku bayanganku, karena ini judulnya First Love gitu ya, pengennya malah justru kayak 99% drama, horornya ya hanya 1% yang tiba-tiba dark banget. Tapi justru film ini aku bayanganku malah tadinya kayak benar-benar film horor yang terang, yang berbunga-bunga, warnanya vivid, terang gitu loh. Ternyata benar-benar Mbak V sampai takut tuh ya, berarti ya at least berhasil gitu ya, mereka berhasil. Mungkin Mbak V sampai bengong. Oke. Mbak Dita ada pertanyaan? Aku penasaran sama Mbak V sih, maksudnya setelah ya namanya film kan pasti kan lama ya prosesnya itu. Nah ketika proses pembuatan film sampai film ini akhirnya tayang, itu apa yang dirasakan? Atau malah mengalami yang aneh-aneh juga? Aku malah kepikirannya sama Mawar dan Melati ya, kalau ternyata mereka masih ada, pasti ceritanya akan beda ya. Saya sebetulnya saya cuma pengen ketemu gitu sama mereka, tapi ya sudahlah gitu. Dan saya udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Kemarin tuh gemeteran juga karena ketemu mereka gitu. Artinya beda gitu, feelnya tuh beda gitu. Oh, di filmnya maksudnya? Iya, di filmnya. Feelnya tuh beda kan, sama misal saya dibawa gitu. Kenalin nih Mbak yang jadi dirimu gitu loh. Itu tuh bikin aku gemeteran. Bikin aku gemeteran karena ketemu Melati dan ketemu Mawar. Itu bikin aku agak gemeteran gitu. Kemarin kan waktu Mbak V datang kan ngabarin, aku di sini Pak D, dia bilang gitu. Akhirnya tak jemput. Mbak V tak jemput, terus
kan aku bilang sama seluruh cast ya bahwa Mbak Faye itu mau datang, aku bilang gitu. Terus mereka benar-benar excited buat ketemu Mbak Faye. Akhirnya ya udah aku bawa Mbak Faye ketemulah para cast itu. Terus aku sampai ngomong ke Mbak Faye, Mbak kamu sehat kan? Kok jalannya timik-timik gitu terus kayak derdek gitu loh Mbak Faye. Terus Aku takut. iya, aduh aku nggak enak juga kan maksudnya. Apa ada satu feeling tertentu yang Mbak Faye rasain gimana? Ya aku berkali-kali nanya, Mbak Faye kamu sehat kan? Mbak Faye kamu sehat kan? Gitu. Terus. Ya gemeteran aja Dit. Kemarin tuh aku tuh gemeteran banget kemarin itu. Mulai dari nonton sampai pulang sampai jam 4 pagi aku baru bisa tidur. Padahal aku nggak nonton restunya ya, tapi serem banget. Itu ngerasa mereka tuh datang bener dalam hidupku gitu. Jadi ngerasa kayaknya gimana kayak ya? balik lagi Nggak gitu tahu ya. Gimana, aku bingung ngomongnya gimana ya. Pengen nangis, pengen jerit juga, pengen ngamuk juga nggak bisa, tapi nggak tahu gimana lah pokoknya. Campur aduk aja rasanya. Campur aduk Iya, ya. campur aduk. Ya pasti ya maksudnya itu sih yang aku bayangin kalau ya recall nggak ya semua memori yang ada gitu lah. Iya. Dan aku malah sampai takut kalau aku cuma takut kalau di dalam bioskop aku kepikir, aduh Mbak Faye teriak nggak ya atau gimana ketika aku tuh cuma merem kita aja. kan takutnya itu Aku aja. sama sekali nggak mau. Aku nggak mau lihat restunya dan itu bikin aku takut banget. Waktu di film itu kan kelihatan gitu ya ada restunya gitu. Aku nggak mau lihat. Even hanya gambaran doang gitu. Aku nggak mau lihat. Jadi setiap ada restu muncul di screen gitu, on screen gitu, Mbak Faye tutup muka apa merem apa gimana gitu? Merem aja udah. Oh. Lebih baik aku nggak lihat aja. Cuman kalau misalnya restunya kira-kira on screennya jump scare itu kan nggak diduga-duga gitu ya, tiba-tiba muncul JR gitu, pasti kelihatan dong ya berarti. Iya. Nah, menurut Mbak Faye semirip apa sosok restu yang Mbak Faye lihat ketika di ruang ketemu itu sama yang di film? 1-10 lah Mbak Faye rate. Nggak tahu. Karena di film itu kemarin itu nggak ketemu restu, untungnya nggak ketemu restunya ya. Untungnya saat itu nggak ketemu restunya dan untungnya aku juga nggak lihat gitu. Itu loh. Kalau penggambaran kosannya, aku itu pengen tahu juga nih Mbak, penggambaran kosannya itu lumayan nggak sih Mbak? Iya lumayan. Berarti kurang lebih seperti itu Nggak lah ya. maksudnya. Ya. Cuman kan kalau cerita aslinya kan saya kan ngumpulnya di lantai atas ya, bukan di bawah gitu. Jadi kita ngumpulnya di lantai atas. Nah, cuman itu aja bedanya. Oke. Berarti aslinya restunya di lantai 2. Kalau aku sih dari cerita-ceritanya Mbak Faye di beberapa part cukup secara imajinasiku agak sesuai dengan apa yang aku lihat di gambar di bioskop ya sih. Filmnya ya maksudnya. Iya. Di bayangan di benakku ya, ternyata mereka merealisasikan seperti yang memang beberapa part yang aku imajinasikan gitu. Dan tahu nggak, kata aku tuh pengen nangis kok kemarin itu. Waktu bagian apa yang Mbak Faye pengen nangis? Cuman ya nggak enak aja, malu aja baru ketemu kok nangis gitu. Oh, yang pas Mbak Faye ketemu sama pemerannya ya? Iya, makanya aku bilang aku gemeteran kemarin karena aku ngerasa kan aku tuh cuman hanya remahan gitu loh di situ, cuman nyambung sisa doang. Tapi tiba-tiba semuanya terpampang di depan mataku sendiri gitu, dan itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Pengen nangis, pengen jerit, pengen kabur, tapi nggak bisa apa-apa, ya udah di aja di situ. Takut. Kita akan bisa ngerasain Mbak Dit, kecuali nanti cerita Mbak Dit ada yang angkat jadi film, mungkin Mbak Dit akan merasakan seperti apa rasanya jadi Mbak Faye. Iya gitulah. Oke. Kalau ini kan film itu nanti tayang serempak tanggal 16 ya Pak De ya, di seluruh bioskop kesayangan kalian semua di Indonesia. Pak De bisa kasih mungkin spoiler dikit aja atau apa yang ngasih tahu mereka kalau lu harus nonton film ini gitu. Ya jelas ya, kalau buat
warga desa Sukawedi yang memang dari dulu ngikutin Do You See What I See. Terus orang-orang yang mungkin juga nggak pernah nonton Do You See What I See dan nggak pernah tahu gitu ya, mungkin buat para pendengar CME juga. Jadi dari sebuah podcast yang storytelling monolog yang memang hanya imajinatif yang bisa kita bayangkan bagaimana penggambarannya ya hanya melalui benak kita aja gitu ya. Dan jadi akhirnya ada filmnya, itu satu hal yang buat aku ya menyenangkan sekali gitu ya, bahwa wah dari sebuah cerita, apalagi dari sebuah cerita pendek digambarkan sedemikian rupa, karena ada beberapa pengalaman juga ya nonton film yang memang based on short movie, di develop mungkin ya buat aku agak bagaimana, tapi dengan pengalaman kemarin nonton, itu juga pengalamanku pertama kali nonton sama Mbak Faye juga bareng, itu ya kalau tadi bilang mind blowing ya mind blowing kali ya. Wah, akhirnya karya yang diceritakan itu bisa menjadi sebuah visualisasi yang bagus banget buat aku ya. Meskipun ya challenge-nya ya kemarin habis banyak ada film-film horor bagus dan belakangan juga digempur sama film-film horor, tapi ini ya must watch lah, teman-teman harus nonton juga. Asik. Bersaing lah ya. Salah satu cerita legenda di Do You See What I See dari Mbak Faye. Betul. Luar biasa. Kalau kalian merasa warga desa Sukawedi tapi nggak tahu First Love, mundur Wir. Dengerin dulu First Love, baru jadi warga desa Sukawedi. Wah, gila. Tapi asik banget ngobrol kayak gini ya. Oh iya, kita tuh Mbak Dit ada sesi review film ya. Nanti kalau kita jadi nonton film bareng, nanti habis itu langsung kita review Mbak Dit. Asik nggak tuh? Oke. Satu scene di trailer yang ya favorit aku ya. Baru aja kenal, tapi langsung cocok. Cie, Mawar, cinta pertama, First Love. Wah itu dapat banget sih, mantep. Belum tahu ya nanti aslinya kayak gimana gitu. Keren. Yes. Oke. Yang ngeri itu Jarene mau ketemu Mas Restu. Nah itu juga bikin kacau. kaget. Serem banget itu. Tapi semua scene yang ada di trailer itu memang beneran nggak ada clickbait ya Pak De. Kan kalau kita tahu trailernya Marvel itu kan sebenarnya hanya bohong-bohongan gitu. Di filmnya ternyata berbeda gitu. Ini mah beneran emang semuanya ada. Emang part dari cerita. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Dita ada nggak? Nggak ada sih, aku cuma ngedoain semoga ada lagi dan ada lagi seterusnya film-film baru yang diangkat dari Do You See What I See. Amin. Jadi ini First Love untuk yang pertama, nanti ada lagi semoga ya penghuni ada seterusnya gitulah. Amin. Hunian eksklusif ya. Amin. Hunian eksklusif pastinya. Sudah saya masukkan ke dalam list. Gokil. Itu aku agak sedikit takut karena udah diprotes sama penjaga kosnya karena sekarang udah tutup gara-gara cerita itu. Apalagi di film ini. Tutup dan dijual. Iya, dijual Pak De. Waduh. Apalagi di filmin. Sebenarnya ada satu ya urban legend yang pengen angkat sih, judulnya Golek, tapi nggak boleh ditayangin. Golek ceritaku. Cerita siapa Pak De? Ceritanya Mas Fian. Iya. Yang di YouTube kan ditayang. Pernah diprotes terus kita tag. Oh iya. Oke deh. Sekian untuk episode ngobrol-ngobrol. Sebenarnya horornya tipis ya untuk episode kali ini karena emang kami pengen ngobrol aja sama Pak Ade dan Mbak Faye berhubung nanti tanggal 16 filmnya mau tayang. Mungkin episode ini akan tayang 2 hari atau 3 hari sebelum filmnya tayang. Jadi kalian yang dengerin ini wajib fardu ain nonton film Do You See What I See First Love. Kalau misalnya nanti daerah Jakarta gitu ya, nanti kita bisa mungkin ada kesempatan kita bisa nobar juga sama Pak Ade mungkin. Atau daerah mana aja Pak Ade? Boleh disepil nggak? Ya kemarin
requestnya di Jakarta, Bandung, Cirebon, Jogja. Nah, tuh. 4 kota ya. Nanti kita coba kabarin ya. Oke. Amin, semoga bisa terlaksana. Siap kalau begitu. Ada lagi yang Ya. mau disampaikan kah Pak De atau Mbak Fe? Ya jangan lupa nonton juga, menonton CMI juga nonton Do You See What I See baik di podcast maupun di YouTube karena kontennya juga beda. Dan mampir ke tayangan perdana dari Do You See What I See di bioskop tanggal 16. Sip. Jangankan penonton, ini hostnya aja udah nggak sabar tanggal 16. Udah gak sabar. Kemarin aku nonton lihat itu, aku langsung foto, bikin story. Oke, kalau gitu thank you Mbak Fe, waktunya Pak De juga di kesibukannya yang Mbak Fe. padat ini menyempatkan. Makasih Pak De. Sama-sama dong. Sama-sama. Terima kasih udah diundang di sini. Iya, oke. Itu dia cerita malam ini, kami pamit, bye bye. Bye. Bye.